Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Bagus, perwakilan dari kelompok 1. Di sini kita akan membahas secara struktural naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil, karya Arifin Senur. Alasan kelompok kami memilih naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil karena naskah drama ini dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga akrab dengan kehidupan kami sehari-hari. Selain memang analisis naskah drama ini cocok untuk dianalisis secara struktural. Selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan erat kaitannya dengan metode. Metode yang kami pakai tentunya metode struktural yang nantinya akan menemukan keterkaitan antar unsur struktural yang terdapat dalam naskah drama. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang berhasil kami temukan adalah satu yang berjudul Analisis Naskah Drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil sebagai karya sastra yang diteliti oleh Lumatun Nafisah dan Rahmawati Ayu pada tahun 2014. Analisis naskah drama yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut masih kurang lengkap karena hanya mencantumkan tema, latar, plot, dan amanat. Selanjutnya adalah judul. Judul merupakan sebuah kepala karangan. Judul pada naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil merujuk kepada latar dan suasana cerita. Hal ini dibuktikan melalui data pada halaman 1, di mana halaman tersebut menjelaskan mengenai jalan tersebut hanya dapat dilalui oleh kendaraan kecil, jalannya kecil, dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan latar tempat. Yang selanjutnya adalah data pada halaman 7. Data pada halaman tersebut menunjukkan tentang percakapan pemuda yang tidak makan berhari-hari. Hal tersebut menunjukkan suasana cerita. Selanjutnya adalah Wawancang dan Kramagung. Wawancang dan Kramagung tentu terdapat pada sepanjang naskah drama. Hanya saja kami mengambil sampelnya, yakni pada halaman 2. Pada halaman 2 menunjukkan Kramagung pada naskah drama tersebut, misalnya melirik dan mengangguk. Untuk yang selanjutnya adalah data pada halaman 4, di mana data pada halaman 4 tersebut menjelaskan percakapan pemuda yang sudah ketahuan berbohong. Babak dan adegan dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah itu babak dan adegan? Yang pertama, babak adalah suatu kisah kecil yang menggambarkan suatu kejadian tertentu. Dalam naskah drama ini terdapat satu babak. Babak ditandai dengan adanya turun layar atau mati lampu. Mengapa hanya terdapat satu babak? Karena dalam naskah ini tidak terdapat adanya turun layar atau mati lampu. Yang kedua, adegan. Adegan adalah salah satu bagian terpenting yang terdapat dalam naskah drama yang mengubah suatu peristiwa. Dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil ini terdapat 12 adegan. Adegan biasanya ditandai dengan keluar masuknya tokoh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh adegan. Adegan pertama yaitu ditandai dengan keluar masuknya beberapa tokoh, yaitu tokoh si tua, si kacamata, si mbok, dan si peci. Mereka berbincang tentang keadaan ekonomi saat ini. Adegan kedua yaitu ditandai dengan keluarnya tokoh si kacamata dari perbincangan antara si mbok dan si tua. Untuk adegan selanjutnya, sama halnya seperti penjelasan saya sebelumnya, yaitu ditandai dengan keluar masuknya tokoh. Tema adalah gagasan pokok yang menjadi inti dari sebuah cerita. Sesuai dengan teori Nurdiantoro, tema dibagi menjadi dua, yakni tema mayor dan juga tema minor. Tema mayor adalah tema utama dalam sebuah cerita, sedangkan tema minor adalah tema tambahan yang digunakan untuk mendukung tema mayor dalam mengungkapkan isi cerita. Tema mayor dalam naskah drama Matahari Sebuah Jalan Kecil adalah tentang penipuan. Hal ini ditunjukkan ketika tokoh si pemuda menipu si mbok. Selain itu,
Tema mayor tentang penipuan ini juga menunjukkan tokoh utama dan menimbulkan konflik dari awal hingga akhir cerita. Selanjutnya adalah tema minor. Tema minor dalam naskah drama Matahari Sebuah Jalan Kecil ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tentang korupsi. Tema minor tentang korupsi ini ditujukan ketika tokoh si kacamata, si peci, dan si kurus menyindir tokoh si pendek karena telah melakukan korupsi uang perusahaan. Yang kedua adalah tema tentang masalah ekonomi. Tema tentang masalah ekonomi ini ditujukan ketika tokoh si kacamata, si peci, dan si tua mengeluh tentang kenaikan harga kebutuhan rumah tangga. Nah, yang terakhir adalah tema minor tentang sindiran halus. Hal ini ditunjukkan ketika para tokoh tersebut menyindir kebijakan pemerintahan yang dinilai kurang dibandingkan pada masa penjajahan. Selanjutnya adalah penokohan dan perwatakan. Apa sih penokohan itu? Penokohan adalah tokoh yang ada di dalam sebuah karya sastra, sedangkan perwatakan adalah sifat dari tokoh tersebut. Lalu, apa itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki porsi penceritaan paling banyak dan si pembawa konflik. Dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil ini, tokoh utamanya adalah tokoh pemuda. Tokoh pemuda diceritakan memiliki watak datar dan suka berbohong serta manipulatif. Tokoh pemuda diceritakan suka berbohong pada data halaman 2 pada naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Lalu, tokoh bawahan. Tokoh bawahan adalah tokoh yang mendukung jalannya cerita dan peran tokoh utama. Tokoh bawahan dalam naskah drama di Sebuah Matahari di Sebuah Jalan Kecil ini adalah ada 7, yakni si mbok, si peci, si kurus, si pendek, si sopir, si kacamata, dan penjaga malam. Oke, selanjutnya adalah konflik. Konflik adalah suatu kesan dramatis dalam sebuah cerita, termasuk naskah drama. Dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil ini, konflik dibagi menjadi 2, yakni konflik batin dan juga konflik fisik. Konflik fisik sendiri terdiri menjadi 2, yakni konflik manusia dengan manusia ketika si mbok berdebat dengan si pemuda, dan juga manusia dengan masyarakat ketika si pemuda disudutkan oleh orang-orang pabrik. Selanjutnya adalah konflik batin. Konflik batin di sini yakni ide dengan ide ketika si mbok mengingat kepergian anaknya yang telah mencuri, padahal ia sudah memberikan makan yang secukupnya kepada anaknya. Yang selanjutnya adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang diwujudkan dengan hubungan waktu atau hubungan sebab akibat. Tasrif membagi alur menjadi 5 tahap. Tahap pertama yakni situations atau pengenalan. Dalam tahap ini pengarang hanya menggambarkan suasana cerita dan memperkenalkan beberapa tokoh. Dalam naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil, tahap ini berada pada halaman 1, di mana pengarang menjelaskan suasana di depan sebuah pabrik dan menyebutkan beberapa tokoh yang ada di sana, yakni beberapa pekerja pabrik yang sedang mengerumuni simbok yang berjualan pecel. Tahap yang kedua yakni generating circumstance. Pada tahap ini pengarang mulai memunculkan konflik. Nah, dalam naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil, pengarang memunculkan konflik dengan menceritakan penjaga malam yang terbangun dari tidur. Dia bercerita bahwa semalam ia mengejar maling namun tidak berhasil tertangkap. Setelah itu ia pergi. Data ini terdapat pada halaman 1. Lalu tahap yang ketiga adalah rising action. Pada tahap ini merupakan tahap yang lebih panjang daripada tahap yang lainnya. Nah, di dalam naskah Matahari di Sebuah Jalan Kecil, tahap ini berlangsung mulai pada halaman 1 sampai halaman 6. Dan kejadian-kejadiannya adalah pada saat para pekerja pabrik menyantap sarapan sambil mengobrol, saat pemuda datang dan meminta sarapan, saat pemuda ingin pergi dan mengambil dompet yang ketinggalan untuk membayar, namun simbok menahannya, saat para pekerja pabrik mulai keluar dan ingin menyelesaikan masalah antara simbok dan pemuda, lalu saat si sopir datang dan meminta
si pemuda untuk melepaskan bajunya sebagai jaminan dan dia bisa kembali mengambil bajunya setelah membawa uang untuk diberikan kepada Simbok. Selanjutnya tahap klimaks, yakni pada saat si pemuda dan Simbok berbincang-bincang. Si pemuda menceritakan tentang penderitaannya selama beberapa hari ini. Ia bercerita bahwa ia kelaparan dan tidak memakan apapun kecuali meminum air keran. Nah, Simbok ini merasa bersimpati. Dia mengambil baju si pemuda tadi dan mengembalikannya, lalu menyuruhnya segera pergi sebelum si penjaga malam datang. Tahap yang selanjutnya, yakni tahap terakhir, adalah denouement, yakni pada saat penjaga malam datang dan dia bertanya apakah baru saja ada penipuan di sini. Simbok mengatakan iya. Nah, Simbok dan si penjaga malam ini menyebutkan ciri-ciri si penipu. Ternyata ciri-ciri si penipu ini sama dengan ciri-ciri maling yang dikejar si penjaga malam pada adegan yang pertama tadi. Itu saja. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah latar. Latar atau setting merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang pertama yaitu adalah latar tempat. Di dalam naskah drama Matahari di sebuah jalan kecil menunjukkan latar tempat yaitu di sebuah jalan kecil, di depan pabrik es, dan kampung Pegulen. Yang kedua yaitu adalah latar waktu. Di dalam naskah drama tersebut menggambarkan latar waktu yaitu pagi hari dan siang hari. Yang ketiga adalah latar alat. Alat-alat yang digunakan oleh para tokoh mencakup baju lurik, pecel, dan koran. Yang keempat adalah latar lingkungan kehidupan. Latar lingkungan kehidupan mengacu pada hal-hal kehidupan sosial pada tokoh yang diceritakan. Latar lingkungan kehidupan di dalam naskah drama tersebut adalah kehidupan masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah. Yang kelima adalah latar sistem kehidupan. Di dalam naskah drama Matahari di sebuah jalan kecil, yaitu bahwa kita harus bekerja keras jika menginginkan sesuatu. Dalam kisah drama tersebut, si tokoh kacamata ingin membelikan anaknya motor bebek, maka ia harus bekerja keras. Untuk mengetahui teknik dialog apa yang ada pada sebuah naskah drama, dapat diketahui di sepanjang naskah drama tersebut. Nah, pada naskah drama yang kami bahas kali ini menggunakan teknik percakapan antar satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Karena dalam naskah drama tersebut terdapat percakapan antar tokoh yang menceritakan tentang si penjaga malam yang mengeluh kepada si pendek karena bangun kesiangan akibat peristiwa pencurian semalam. Tipe drama. Tipe drama merupakan sifat dominan yang terdapat dalam sebuah naskah drama. Tipe drama menurut Tarigan dalam Maslikatin tahun 2007, halaman 47 membagi tipe drama menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu tragedi atau problema, yang kedua yaitu komedi, yang ketiga itu ada melodrama, dan yang keempat yaitu versi. Tipe drama dalam sebuah naskah drama Matahari di sebuah jalan kecil karya Arifin C. Nur memiliki tipe drama problema, di mana dijelaskan tipe drama problema apabila terdapat problem moral atau sosial masyarakat yang terdapat dalam sebuah naskah drama. Hal tersebut dapat dilihat pada data halaman 6, yang dimana diceritakan problem pemuda dan Simbok, di mana pemuda tersebut selalu mengelak adanya bukti-bukti bahwa pemuda tersebut berbohong. Pemuda tersebut pintar memanipulasi keadaan Simbok dan para pekerja pabrik. Namun, Simbok dan para pekerja pabrik tidak percaya begitu saja dengan si pemuda tersebut. Karena bukti tersebut terlalu banyak, sudah yang menceritakan pemuda tersebut berbohong. Hal tersebut tidak membuat efek jera bagi si pemuda. Si pemuda tersebut selalu saja berbohong tanpa rasa malu. Gimana presentasinya? Seru bukan? Dan cukup jelaskan? Oke, teman-teman, jika teman-teman kurang jelas, tulis di bawah sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, Bagus, perwakilan dari kelompok 1. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.